Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Galatia 2 ayat 19-20 berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Di dalam kekristenan yang benar, saudaraku, Tuhan tidak hanya mau memberkati hidup kita, tetapi membentuk kita sampai serupa dengan Kristus. Dan proses menjadi serupa dengan Kristus tidak terjadi tanpa penyembelihan diri. Inilah jalan salib. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Banyak orang ingin ikut Tuhan, tetapi masih banyak juga yang tidak mau kehilangan dirinya. Padahal semakin seseorang hidup di dalam Injil, semakin ia rela untuk disembelih. Egonya disembelih, ambisi-ambisi dunianya disembelih, kesombongannya disembelih, keinginan-keinginan dagingnya disembelih. Dan tidak banyak orang mau kehilangan itu semua. Orang percaya dipanggil bukan sekedar masuk gereja atau menjadi orang baik, saudaraku, tetapi mengalami perubahan kodrat, perubahan natur, perubahan batin sampai memiliki standar Kristus. Dan perubahan itu selalu melalui proses penderitaan, pergumulan, tekanan, dan pembentukan. Maka boleh saya katakan begini, saudaraku, setiap masalah yang kita hadapi itu adalah mezbah penyembelihan. Kita sering berdoa supaya masalah kita cepat selesai, tapi seringkali Tuhan malah memakai masalah itu untuk menyembelih manusia lama kita. Ketika dihina, disembelihlah kesombongan kita. Ketika kita ditolak oleh banyak orang, kita sedang menyembelih kebutuhan penghargaan akan manusia dalam diri kita. Ketika kita memanjatkan doa-doa dan belum dijawab, Tuhan sedang menyembelih keinginan memaksakan kehendak kita sendiri. Dan ketika kehidupan ini terasa sangat berat, Tuhan sedang melatih kita untuk bergantung full, penuh kepada dirinya. Ingat saudaraku, Tuhan lebih tertarik kepada pembentukan karakter daripada kenyamanan hidup kita. Karena kenyamanan belum tentu mencetak seseorang hidup benar di hadapan Allah. Tetapi salib bisa memurnikan hati manusia itu. Menyembelih diri harus dilakukan tiap hari. Lukas 9 ayat 23 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Artinya, saudaraku, penyembelihan diri bukan peristiwa satu kali, tapi ini menjadi lifestyle, gaya hidup seorang pengikut Kristus. Setiap kali, setiap hari, setiap saat kita harus memilih hidup menurut daging atau hidup menurut kehendak Allah. Itulah penyembelihan diri. Ada saat dimana kita marah, kita memilih untuk tetap diam demi menyenangkan Tuhan. Itu penyembelihan diri. Ada saat kita punya kesempatan untuk membalas orang yang menyakiti kita, tetapi kita memilih mengampuni dan mendoakan orang itu. Itulah penyembelihan diri. Ada saat kita ingin hidup sembarangan, tetapi kita berjuang hidup kudus. Itulah penyembelihan diri. Orang dunia tidak mengenal hal ini. Orang dunia kejar kenyamanan, tapi pengikut Kristus kejar perkenanan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, ingat, selalu ada harga yang harus dibayar. Karena tujuan akhir hidup orang percaya bukan hanya sukses duniawi, melainkan memiliki kehidupan kodrat batin seperti Yesus. Dan disinilah Tuhan sedang membentuk spirit Kristus di dalam diri kita. Ketika kita direndahkan, kita sedang berjuang mengenakan spirit Yesus. Yesus rela direndahkan. Yesus taat sampai mati. Yesus tidak hidup untuk kehendaknya sendiri. Semakin kita disembelih oleh keadaan hidup, seharusnya semakin lahir kelembutan, kemurnian, dan ketertundukan diri kita kepada Allah. Amin, saudaraku. Karena masalah terbesar manusia sebenarnya bukan keadaan di luar dirinya,
Tetapi manusia lamanya sendiri itulah yang menjadi masalah terbesar. Maka dari itu Tuhan mengizinkan banyak proses menghajar hidupmu dan hidupku supaya manusia lama kita itu mati sedikit demi sedikit, saudaraku. Karena kalau tidak ada penyembelihan diri, seseorang bisa aktif loh, melayani di gereja, tetap berkhotbah, tetap semuanya lah. Tapi juga tetap hidup dalam ego, ambisi, iri hati, cinta dunia. Wah, bahaya sekali. Tapi melalui salib setiap hari, Tuhan memurnikan motivasi kita. Tuhan memurnikan hati kita. Tuhan memurnikan bagaimana pengiringan kita akan Kristus. Amin, saudaraku. Inilah yang saya sebut dengan Tuhan sedang membentuk spirit Kristus di dalam dirimu dan diriku. Terus renungkan ini, kita mau berjuang, saudaraku. Karena orang yang mau disembelih akan dipakai Tuhan. Amin. Abraham harus menyembelih Ishak, sesuatu yang paling dia kasihi. Musa harus menyembelih harga dirinya di padang gurun. Petrus harus disembelih kesombongannya. Paulus harus kehilangan banyak hal demi mengenal dan mengikut Kristus. Semuanya diproses. Semua dihancurkan manusia lamanya, supaya Tuhan jadi pusat hidup mereka. Maka jangan heran kalau hari ini hidup orang percaya tidak selalu mudah. Rasanya ikut Tuhan kok jadi tambah sulit hidupku ya. Bukan tambah sulit, tetapi tambah diproses. Semakin masuk ke relnya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kita hidup hanya untuk hidup, makan, minum, dan mati, saudaraku. Tapi Tuhan ingin kita berproses menjadi manusia ilahi, man of God, yang suatu hari nanti bersama-sama dengan Dia di kekekalan, di langit baru, bumi baru. Dia mempersiapkan manusia kekal, bukan sekedar manusia bumi. Kalau Anda memahami hal ini, berarti semua tantangan, semua rintangan, semua halangan, semua pergumulan, semua tetesan air mata, semua hal sampai kita berlutut hari-hari hidup menengadah kepada Tuhan, itu adalah hal untuk mempersiapkan kita menjadi man of God-nya Tuhan. Amin, saudaraku. Kadang Tuhan membiarkan kita menangis loh, supaya kita belajar bersandar kepada Dia. Sampai-sampai kita ngomong, kenapa Tuhan berat sekali? Tapi Tuhan dalam lirih hati diletakkan dalam batin kita, bersandarlah kepadaku. Kau akan mengalami kekuatan, kelegaan, dan damai sejahtera. Kadang Tuhan biarkan kita kehilangan, supaya kita tahu bahwa hanya Dia satu-satunya harta abadiku. Wow, itu mahal harganya. Orang kalau belum pernah habis hidupnya tidak akan pernah memahami kalimat saya ini. Saya ulang sekali lagi, Tuhan biarkan kita kehilangan, supaya kita tahu bahwa hanya Dia harta abadi kita. Kalau Anda hari ini belum memahami hal ini, minta Tuhan beri pemahaman akan hal ini. Tapi kalau orang sudah habis seluruh hidupnya dan hanya untuk Tuhan, dia tahu apa makna kalimat ini. Dan kadang Tuhan membiarkan kita terluka, tergores, disakiti, diserang, difitnah. Wah, banyak hal, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita berhenti mencintai diri kita sendiri dan mencintai dunia ini. Tuhan mau kita tidak hanya mencintai diri kita sendiri, tapi belajar mencintai orang yang memusuhi kita. Disitulah tampak seberapa dalam kau mencintai Tuhan. Wow, berat, saudaraku. Inilah orang yang mau disembelih, yang baru dipakai Tuhan. Saya rindu semua para pendengar renungan The Message adalah orang-orang yang mau disembelih oleh Tuhan. Bisa dipakai Tuhan, dibawa naik oleh Tuhan, jadi alat kemuliaan Tuhan. Amin ya, saudaraku ya. Menyembelih diri adalah jalan menuju perkenanan Allah. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kehidupan Kristus tanpa kematian manusia lama kita. Maka sekarang kita lihat setiap masalah, setiap pergumulan, setiap air mata,
dapat menjadi alat Tuhan untuk membentuk kau dan saya semakin serupa Kristus. Maka jangan hanya minta Tuhan mengubah keadaan kita. Mintalah supaya melalui semua keadaan itu, kita diubah menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Karena pada akhirnya, hidup yang berhasil bukan hidup yang paling nyaman, tetapi hidup yang paling menyenangkan hati Bapa kita. Semoga renungan ini jadi berkat untuk para pendengar renungan The Message. Ayo kita mau menjadi pribadi yang mau menyembelih diri setiap saat untuk kesenangan Bapa kita. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.